wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan merancang pembuatan rangkaian penyiaran gelombang penuh 3 fasa menggunakan software PowerShip. Nah, sebelum membuat rangkaiannya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rini Agni Tantri dengan NIM 52432300054 dari kelas Teknik Elektro C. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita langsung cari elemennya atau komponen-komponen yang dibutuhkan untuk merangkai rangkaian penyiaran gelombang penuh 3 fasa ini. Karena menggunakan 3 fasa, jadi kita menggunakan trafo ini yang 3 fasa ya. Ini sini kita letakkan saja sini. Lalu kita juga menggunakan sumber tegangan ke 3 fasa. Yang ini kita juga membutuhkan beberapa dioda. Karena kita mau membuat penyiaran gelombang penuh, jadi kita membutuhkan 6 buah dioda. Selanjutnya, kita juga membutuhkan sebuah resistor sebagai hambatannya. Lalu kita membutuhkan voltmeter untuk mengukur tegangan pada masing-masing sumber dan mengukur tegangan pada tegangan outputnya. Ini kita membutuhkan 3 karena masing-masing dari sumber tegangan akan kita ukur. Lalu kita juga sini atau di sini. Lalu kita juga membutuhkan ampermeter untuk mengukur arus output nih. Kita letakkan sini. Nah, kita juga membutuhkan beberapa ground. Nah, setelah selesai mencari komponen yang dibutuhkan, kita lanjut untuk wiring. Kita hubungkan semua komponen sehingga menjadi rangkaian yang utuh untuk melihat hasil simulasi atau hasil keluaran gelombangnya. Pada sumber yang pertama, kita hubungkan di antara dioda 1 dan dioda 4. Pada sumber yang kedua, kita hubungkan ke dioda 2 dan 5. Dan sumber yang terakhir kita hubungkan antara dioda 3 dan 5. Setelah selesai menghubungkan antara sumber tegangan ke komponen diodanya ke rangkaian ininya, kita hubungkan voltmeternya untuk mengukur masing-masing sumber. Nah, ini kita anggapkan pada 3 fasa, kita anggap ini S, ini R, S, dan T. Nah, ini tegangan R dan S. Ini tegangan antara
S dan T. Sini tegangan T dan R. Baik, setelah semua selesai di-wiring, kita ubah nama komponennya agar lebih jelas dan mengubah parameter menggunakan nilai yang ditentukan. Karena kita menggunakan 3 fase kan, jadi kita ubah nilainya menjadi 380 volt untuk input 3 fase. Sini menggunakan 380. Lalu sini kita buat di sumber aja, guys. Lalu menggunakan frekuensi 50. Selanjutnya sini kita namai jadi VRS VST dan ini VTR. Selanjutnya ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, dan ada 6. Lalu ini arus outputnya dan ini tegangan outputnya. Di sini resistornya menggunakan 100 ohm. Nah, sini yang kita ganti untuk tegangan inputnya menggunakan 380 volt dan tegangan outputnya menggunakan 24 volt. Nah, setelah selesai diganti parameternya, selanjutnya kita tambahkan waktunya. Sini menggunakan waktu 0,05 sekon. Nah, setelah selesai semua, tinggal kita jalankan untuk melihat hasil outputnya. Di sini kita akan cek dulu untuk gelombang VRS, VST, dan VTR-nya. Nah, seperti ini bentuk gelombangnya. Ini untuk VRS, ini untuk VST, dan ini untuk VTR. Ini untuk jelasnya. Lalu kita akan melihat arus outputnya. Nah, seperti ini. Dan kita lihat arus dan kita melihat tegangan outputnya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat lagi ini untuk tegangan puncaknya.
yang lebih jelas nih. Nah, yang merah ini sebagai tegangan puncaknya. Kemudian tegangan puncaknya ini seperti ini misalnya. Ini hasil gelombang tanpa filter. Selanjutnya kita akan menambahkan filternya menggunakan kapasitor. Ini kapasitornya kita tambahkan di sini, lalu kita wiring, kita sambungkan. Kita menggunakan kapasitor 10 mikrofarad. Kita lihat hasil gelombangnya seperti apa jika menggunakan kapasitor. Baiklah, di sini sudah ada rangkaian penyara gelombang penuh 3 fasa yang menggunakan filter. Kita akan lihat hasil outputnya seperti apa. Nah, seperti inilah hasil output ketika diberi filter, maka ripple-nya akan sedikit lebih berkurang seperti ini. Seperti ini. Hasil ini hasil outputnya, tegangan output dan arus outputnya ketika diberi filter. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai perancangan penyara gelombang penuh 3 fasa. Untuk hasil simulasi dan analisis performa rangkaian penyara gelombang penuh 3 fasa ini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini ada sebuah rangkaian penyara jembatan 3 fasa gelombang penuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan teknis tentang rangkaian ini. Jadi, rangkaian ini terdiri dari beberapa bagian utama. Nah, yang pertama itu sumber tegangan 3 fasa. Nah, di bagian kiri ini terdapat sumber tegangan 3 fasa, fasa R, S, dan T. Nah, tegangan ini terbentuk sinusoidal dan memiliki perbedaan sudut fasa sebesar 120 derajat. Nah, fungsinya ini sebagai sumber tegangan AC 3 fasa untuk disearahkan menjadi tegangan DC. Kemudian ada transformator. Nah, transformator ini digunakan untuk menyesuaikan level tegangan.
memberikan isolasi antara sumber dan rangkaian penyara. Nah, jadi output transformator ini terhubung ke rangkaian dioda. Nah, kemudian ada dioda penyara D1 sampai D6. Nah, jadi sini terdapat 6 dioda D1, D2, D3 kelompok dioda atas dan dioda 4, 5, 6 kelompok dioda bawah. Nah, fungsinya ini untuk mengubah tegangan AC 3 fasa menjadi tegangan DC. Jadi cara kerjanya itu dioda bekerja secara bergantian setiap 60 derajat. Nah, selalu ada 2 dioda yang aktif. Satu dioda di atas, satu dioda di bawah. Nah, sehingga menghasilkan output DC dengan 6 pulsa setiap periode. Nah, kemudian beban resistif atau RL. Nah, RL ini adalah beban resistif. Nah, fungsinya itu sebagai beban yang menerima tegangan DC dari penyara. Nah, arus beban dilambangkan sebagai IO. Nah, kemudian ada alat ukur. Di sini terdapat alat ukur VO, yaitu pengukur tegangan output, dan IO mengukur arus output. Nah, di sini juga ada VRS, FST, dan VTR untuk mengukur tegangan antar fasa, yaitu RST. Nah, digunakan untuk melihat bentuk gelombang pada simulasinya. Nah, jadi bentuk gelombang arus input fasa A, B, dan C ini secara penjelasan teori, arus input pada masing-masing fasa ini tidak sinusoidal sempurna. Nah, pada rangkaian ini arus input fasa A, B, dan C tidak berbentuk sinus murni, tetapi berbentuk pulsa. Nah, hal ini terjadi karena dioda hanya menghantarkan arus pada interval tertentu. Nah, setiap dioda bekerja selama 120 derajat seperti yang saya bilang tadi, dan pergantian terjadi setiap 60 derajat. Akibatnya arus input terdiri dari 6 pulsa dalam satu periode. Nah, bentuk gelombang tegangan outputnya sebelum difilter itu DC berdenyut. Nah, ciri-cirinya itu tidak rata sempurna, masih ada ripple, dan memiliki 6 pulsa per periode. Nah, ini tegangan output sebelum filter itu berbentuk DC berdenyut. Tegangan ini masih rata sempurna karena masih terdapat ripple. Maksudnya tegangan ini belum rata sempurna karena masih terdapat ripple. Ripple ini terjadi karena proses penyara dari tegangan AC 3 fasa. Dan jumlah pulsa yang dihasilkan adalah 6 pulsa setiap periode. Nah, kemudian bentuk gelombangnya setelah difilter. Nah, jika ditambah filter, kapasitor atau induktor, nah, jadi setelah ditambah filter, tegangan output menjadi lebih rata. Ripple tegangan berkurang secara signifikan. Hal ini terjadi karena filter menyimpan energi dan menghaluskan tegangan output, sehingga tegangan mendekati DC murni. Nah, untuk penjelasan cara kerja rangkaiannya ini, rangkaian ini merupakan penyara jembatan 3 fasa gelombang penuh yang menggunakan 6 dioda. Nah, sumber tegangan berasal dari sumber AC 3 fasa yang terdiri dari fasa RST. Tegangan ini kemudian masuk ke transformator untuk menyesuaikan level tegangan. Kemudian output transformator dihubungkan ke 6 dioda yang membentuk rangkaian jembatan. Nah, kemudian dioda ini bekerja secara bergantian setiap 60 derajat. Nah, setiap saat 2 dioda aktif, yaitu satu dioda bagian atas dan satu dioda bagian bawah. Nah, proses ini menghasilkan tegangan DC pada beban. Nah, tegangan output masih mengandung ripple sebelum difilter. Nah, setelah ditambahkan filter, tegangan menjadi lebih rata dan mendekati DC murni. Jadi kesimpulan untuk rangkaian ini, berdasarkan simulasi, rangkaian penyara 3 fasa ini dapat mengubah tegangan AC menjadi DC. Arus input berbentuk pulsa dan tidak sinusoidal sempurna. Tegangan output sebelum filter masih mengandung ripple. Setelah menggunakan filter, tegangan menjadi lebih halus. Penyara 3 fasa menghasilkan tegangan DC yang lebih stabil dibanding penyara 1 fasa. Nah, jadi itu aja untuk video kali ini.
Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dimas Hari Prasetya dengan NIM 5243230028. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis performa rangkaian penyarah gelombang penuh 3 fasa dan hasil simulasi penyarah gelombang penuh 3 fasa. Yang pertama itu ada prinsip kerjanya. Penyarah gelombang penuh 3 fasa menggunakan 6 dioda pada setiap saat. 2 dioda konduksi. Yang pertama tuh satu dari fasa dengan tegangan tertinggi ke plus DC. Yang kedua tuh satu dari fasa dengan tegangan terendah ke min DC. Pergantian pasangan dioda terjadi tiap 60 derajat sehingga dalam satu periode sumber muncul 6 pulsa dioda DC. Frekuensi ripple sama dengan 6 dikali frekuensi sumber. Jika sumber 50 Hz, ripple-nya itu sama dengan 300 Hz. Yang kedua tuh analisis tegangan keluaran. Tegangan DC rata-rata VDC sampai dengan 3 akar 2 per pi V lane to lane RMS. VDC kurang lebih 1,35 V lane to lane RMS, di mana V lane to lane tegangan lane to lane RMS. Karakteristik umum, ripple lebih kecil dibanding penyarah satu fasa. Arus lebih stabil, cocok untuk beban daya besar seperti motor DC dan industri. Yang ketiga, analisis hasil simulasi. Dari grafik atas, tegangan 3 fasa, VRS, VST, dan VTR. 3 gelombang sinus berbeda dari 120 derajat, amplitudo seimbang, sistem 3 fasa simetris. Terus ada grafik tengah arus. Bentuk arus berdenyut namun relatif halus, tidak nol, menunjukkan konduksi selalu terjadi. Ripple-nya itu kecil sehingga karakteristik 6 puls. Lanjut ke grafik bawah, tegangan keluaran. Ciri yang terlihat itu bentuk gelombang DC berdenyut. Dalam satu periode terlihat 6 puncak ripple kecil dan frekuensi tinggi. Nilai rata-rata stabil sekitar min 31 volt sampai min 33 volt pada grafik. Ini menunjukkan penyarah bekerja normal, pergantian dioda tiap 60 derajat, tidak ada distorsi signifikan. Evaluasi performa parameter hasil jenis ripple 6 puls, frekuensi ripple 6 F, sehingga faktor lebih kecil dari satu fasa. Efisiensi tinggi, 96, kurang 38% untuk dioda IDR. Kualitas DC cukup halus tanpa filter besar. Terus kelima tuh ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu ripple kecil, tegangan DC lebih tinggi, cocok untuk daya besar, dan tidak perlu kapasitor besar. Kekurangannya itu rangkaian lebih kompleks, arus harmonisasi pada sisi AC, butuh sumber 3 fasa. Jadi kesimpulannya itu dari hasil simulasi, sistem bekerja sesuai teori penyarah 3 fasa 6 puls, sehingga kecil dan frekuensinya tinggi, 300 Hz jika 500 Hz sumber. Tegangan DC stabil, cocok untuk aplikasi industri.